Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi jami' ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Apabila kamu dapati diri kamu hubbul jah, ini minggu tadi lah. Hubbul jah itu cinta kebesaran, cinta kehormatan, cinta popularitas, cinta jabatan. Nah, itu termasuk kepada hubbul jah. Maka segeralah kamu ingati dari mana kamu berasal dan siapakah dirimu di muka bumi ini. Maka kita bilanya timbul perasaan ingin dibesarkan, ingin dihormati dan lain sebagainya, ingin kedudukan di sisi manusia, maka hendaknya kita ini bersegera mengingat asal usul diri kita. Mimma indafiqin yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Artinya kita ini bagaimana aja gitu. Ingati juga di sini. Nah, siapa kita di muka bumi ini? Kita di muka bumi ini statusnya makhluk. Napa makhluk? Ciptaan. Yang mana Allah bertujuan menciptakan kita itu liya'budun, untuk menyembah, untuk mengabdi, untuk menjadi hamba. Lalu nanti ingat, oh ada pantas aku ini mengharapkan, menginginkan kedudukan di sisi manusia. Ada pantas aku ini mengharapkan penghormatan daripada manusia. Karena aku ini statusnya makhluk dan aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hubbul jah. Kamu adalah salah satu dari hambanya yang diciptakan dengan tujuan sama. Nah ya Allah, yakni menjadi hamba. Nah itu tujuannya. Nah tujuan dicipta aja jadi hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Nah, bukan abna'ud dunia, bukan menjadi budaknya dunia, tapi menjadi abna'ul akhirah. Artinya orang yang bertujuan untuk kehidupan akhirat dengan cara menjadikan dunia ini sebagai wasilah, sebagai wasithah, sebagai perantaranya untuk mendapatkan panenan di negeri akhirat. Maka bertanamnya di dunia. Yang penuh kerendahan diri untuk menyembah Allah. Untuk ini Jasidin, berikanlah bantuan kepada orang lain. Nah itu cara mengobatinya, prakteknya dah. Jadi kita rancakin nolongi orang aja rendah kalau lah jadinya lah. Rancakin melayani orang rendah jadinya kita. Nah itu maksudnya. Jadikanlah dirimu bagaikan pelayan bagi orang lain di rumah kita, bagi anak istri, bagi teman sejawat, keluarga dan lain sebagainya. Modelnya kita itu mendisiplinkan diri kita untuk membantu melayani kepada orang lain dalam rangka melatih memupuk sifat tawadhu, rendah diri. Itu tujuannya. Mau ada pakai praktek lambat biasanya. Karena praktek itu amal. Nah, lalu dipraktekkan. Ya ini melayani terus berat, layani. Hati ini bilang luar biasa, lapahnya, rasa berat luar biasa, rasa uyuh, rasa ini dan itu, tapi semuanya itu tetap dijalani dengan keterpaksaan sehingga menjadi sebuah kebiasaan, terus menjadi sebuah amal yang ikhlas. Orang ini nanti akan mendapatkan samar. Samar itu buah.
merasakan nanti dia nikmatnya menjadi khadam bagi keluarga, menjadi khadam bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tumbuhlah sifat tawadhu pada dirinya. Ini tawadhu pada batin, tawadhu pada hati. Bukan tawadhu yang tawadhu itu tidak harus menundukkan badan. Ada tawadhu itu, ada seperti itu. Tapi tawadhu itu adalah perasaan batin, perasaan hati yang memandang diri ini lebih rendah daripada orang lain. Lelaki ini tawadhu'nya terlihat bila bini garing. Tawadhu'nya lelaki yang rendah dirinya seorang laki-laki itu terlihat ketika istrinya sakit, anaknya sakit. Sehari dua hari dia oke. Laki-laki itu terlihat ketika orang tuanya sakit. Sehari dua hari seminggu oke. Belanggar setengah bulan, belanggar sebulan garing itu coba sih. 2 bulan, 3 bulan, dulak ya. Lalu aja timbul amol. Nah, ini cobaannya. Mau 1, 2, 3 hari itu biasa. Cobaan itu tadi akan datang kepada kita kalau sudah lebih dari seminggu. Ngitung aja ya, coba bayangkan. Itu aja yang digawe. Pukul sekian, jam sekian mendapati, membawa, bla bla bla, bulan-bulik saban hari. Sedangkan yang sakit ini terlihat belum kunjung sembuh. Nah, di sini dituntut keistiqomahan kita dalam pelayanan khidmah tadi. Nah, di sini diuji lelaki. Kalau beginian, ujiannya saat laki gak berduit. Itu ujian beginian tawadhu'nya. Bela rahatan gak ada berduit, ingat tatap aja. Wah, itu luar biasa bini dia. Jangan pindah ada berpikir menambah. Makanya ada payu juga. Ya kan? Nah, bila pian kada berduit dah. Tatap aja lawan pian kayak itu, Bang. Berduitnya pian, kada berduitnya pian. Berduit gak kada kah kita? Itu aja nya tatap. Iya, tapi ini itu. Luar biasa. Bila mau berduit abang tu sayang, bila kada berduit abang tu tendang. Nah, itu sadang dipikirkan. Dia pakai dulu dia minumi benuduk, bujuran lain peret, lain apa, pian bodoh, tapi jangan umur lain umur itu lain dari muka, tangan, kepala, telinga itu sunahnya betis wajib pula. Nah, guguran banyunya itu akarnya itu gugurannya itu kita makan, jangan campur banyu lain. Udah, bah itu insya Allah apa guru hilang dahaga. Bila hilang dahaganya berarti waras kurang. Nah, lebih binian tadi coba minta rahatan laki kada berduit. Kalau laki rahatan bini itu garing. Kita kuitan garing itu dicoba lelaki itu. Nah, mudahan kita kegolongan tawadhu ini kada hubul jah. Karena bilanya kada tawadhu berarti hubul jah sudah. Cinta kebesaran, cinta kehormatan, cinta penghargaan, cinta kedudukan di sisi manusia. Maka bila itu ada, makanya menuntut ngintupang sudah nanti tujuannya setabul. Bilanya manggawi apa aja itu tujuannya. Hendak dipandang orang tinggi, hendak macam-macamnya terkenal. Habisnya bawaannya itu bawaannya hubul jah sudah. Nah, tapi bilanya tujuan hubbul jah itu mendapatkan kedudukan di sisi manusia dengan tujuan liqamatid din, mendirikan kebenaran agama, itu kada masuk hubbul jah. Jangan salah paham lah. Karena bilanya memahami sabalah aja kada boleh jadi pejabat. Salah paham kan? Boleh nggak jadi pejabat? Boleh, harus orang Islam. Jadi wakil rakyat harus ada orang Islam. Seorang mukmin harus ada.
Tapi tujuannya bukan mengejar kedudukan di sisi manusianya, tetapi tujuannya adalah liiqamatid din, untuk mendirikan kebenaran dalam agama. Kalau begitu tujuannya, mau DPR, mau jadi apa saja, mau bupati, mau RT, mau lurah, mau apapun, bila itu tujuannya minal ibadah, orang itu ibadah. Itu kan masuk kubul jah. Ini banyak salah paham. Banyak salah paham ya. Kenapa aja? Situ aja petitel aja, kenapa kan mencalonnya? Seorang aja indah kubul jah. Padahal orang kan milih. Bahwa, nah itu artinya tujuan tadi maka likulin mri'in manawa, sesuatu tergantung maksud dan tujuan. Andai kada sampai maksud dan tujuannya untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia sebagai bupati misalnya, tapi ketika ia mencalonkan diri dia punya tujuan liiqamatid din, untuk mendirikan, untuk menegakkan kebenaran, maka orang itu manawa dapat pahalanya sudah. Ada berlepahnya 5 tahun, pahalanya kayak 5 tahun. Nah, ya terlibatnya bilanya memahami innamal a'malu binniyat. Nah, ya cukup bahira jadi pahala. Bilanya paham bakami jadi pahala. Bilanya kita memahami innamal a'malu binniyat. Nah, itu. Jadi cara mengatasinya Bapak tadi jadi pelajaran itu sudah kita bagi bini lain. Mereka takutan bini lain. Jangan salah paham lah. Bini kita dapat tapas, kan sudah tawari bini ke gani kayak berusaha. Lah kisah lagi pak ya lo duduk deh juga mali papuk nih dia. Ada lama ya lagi. Inya berarti kan aku digani mali papuk dia. Dia jangan suka jadi gitu ya lah. Nah, ke pasar kah? Kenapa Pak? Bagian khidmah itu melatih memupuk tawabu. Itu kan cobaan lah. Ulangilah lakian dicoba bilanya bini itu garing. Coba dah. Apalagi cobaannya bila body bini itu berubah. Belakang kurang hilang bodi asap. Nah tuh ada juga cobaan makanan kayak itu. Ikan nih dia belakang mana dia makan. Nah ini nyanyuk juga jadi dia. Makanya model inya kada bisa belamah keluar. Nah kada ingat namanya. Kada bicara min. Ya tuh marga bicara min aja itu. Ikan ini kada kayak dulu aja bungas. Nah kada berpikir seorang aja bertuha. Untung ini tuh kan menyambat lawan saudara tahan dah. Nah itu kita hargai juga. Atau paharatannya garing, bawa dokter, bawa ditambahi diobati apa segala macam, dilayani. Itu mau ngokok tawaku. Namun binian juga menderita pas seorang kada berduit. Itu cobaannya. Karena pulang kadang itu bila pian kana tabaluju bini pian tuna pas pian kada berduit abut dengan ulun menyampaikannya pian sabar. Jangan kira sebaliknya, wah ini kayak dia Ustaz Raji itu sadar aja sudah tinggalkan, aku udah nyuruh salah paham bisa game kita. Nah ya dua nih kita nyuruh orang cerai-cerai dua nih kita nih. Oh iya, datang karena berdiri. Lalu sabar kalau lah, mau sudah sabar tuh, inna Allah ma'a sobirin. Nah lo seorang itu deh, jangan kesabaran itu nah, mendekat lawan Allah, memohon lawan Allah Taala, makin hamuk biasanya. Biasanya takjub lah, makin hamuk biasanya. Makin sabar laki itu tarbiyah, itu peningkatan batin bagi suami. Ada satu dua jadi wali gara-gara bini cerewet. Jadi menjadi wali kah? Enggak cerewet bini dia. Mau melihat Muhammad cocok jalannya gitu aja bang. Suruh beramal masa awam gini ya. Suruh beramalan 40 hari awam juga.
Suruh amal asal amalkan hendak menang instan juga sudah mudah ngambilnya cerewet saja jadi cepat jalannya. Ayo penting sampai ya kalau ya banyak aja jalan yang lain tuh kan ada baca Quran orangnya kalau lah ada sholawat Quran kita baca sholawat tidak tak kumpul juga ya kalau sambil pilih surangan mahayal juga nah ada lagi jalan-jalannya mudahan pilih cerewet untuk aja sudah kita sabar kita siap-siap aja. Oh, boleh bener datang mana gitu. Nyata-nyata rajin malam sanayan datang taklim udah bisa ditakuni, timbul bulik ditakuninya. Nah, itu berarti karena tuh. Kada. Ya Allah, udah sabar kita lah. Mbah yo mabalah berduit kada berduit. Kayak gitu, Pak. Berduit pinik kada berduit. Jadi bagusnya nah, minta aja kita lawan Allah. Nah, minta lawan Allah cuman kan hanya gugur dari langit, Bang. Kada kita disuruh berusaha aja. Berusaha sisanya Allah pengurusan. Bila sudah jalan usaha, kita kada berputus asa, insya Allah. Nah, ini mau lagi. Berusaha kada apa kada, yakin. Ayo tenang aja bila rezekinya sampai hati sandang nggak seadanya. Karena di rumah atek tasbih, ini bilanya ada barisnya ada tujuan. Atek aja tasbih. Ada dalam ngatok-ngatoknya. Ngapain? Akhirnya berusaha. Makom kita ini makom bau. Nya ada makom kedua. Satu makom usaha. Dua makomnya ada usaha. Itu kan ada buruk lah. Bila makom ada usahanya bangannya tajrid lah. Tajrid ya rasanya. Makom tajrid ini bila berusaha rugi aja terus. Jak pedagang tuh orang hutang aja. Tuh, bukan rugi aja, bagus asalnya. Asalnya tuh bagus aja naik aja, timbul habis modal. Itu orang tuh makomnya tuh kemungkinan tajrid. Malah jadi mengaji gawian sini. Nah kayak apa? Ada khutbah Jumat. Dasar itu aja, amun sih minta. Itu tajrid minta. Ada nasi hitung ini, biar malah jadi mengaji, biar majelis taklim. Tapi makamnya bukan tajrid, harus makam usaha, usahanya. Nah kita pahami kita ini di mana rata-rata usaha. Nah tajrid untuk udah mulai. Usaha berdaan binanya. Apa dari muka kelihatan ini? Pinik. Allah karena bapak udah rezeki bagus, halal, baik, banyak. Nah, kalau dimanfaatkan jasa agama kan kayak apa dia kadangnya menyumbang kamu sholat aja bang kada, kadang menyumbang ke masjid aja bang kada. Jasa agama apa mau ongkosi anak bini agama, ya kan? Duitan agama, masuk aja itu. Lanjut nah. Jadi kita disuruh menjadi pelayan dalam perkara yang halal dan hak. Nah, apa gunanya melatih hati? Nah, berkumpullah dengan orang yang lebih mulia. Nah, supaya nyaman tuh itu kita. Tujuannya katakanlah berkumpul dengan orang yang lebih mulia nih, mah rendah, itu aja tujuannya. Jangan kan mempermulia juga. Seperti kita berkumpul lawan habaib, lawan juriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebulan aja timbul gaya Habib itu seorang, saya parah. Nah, nggak bisa ada ya. Nah, kalau bisa bakana juga, harus salah kabulah. Nah, nggak kok seadanya yang kesambet sudah. Nah, loh kayaknya bisa sudah. Berkumpul lawan habaib, berkumpul dengan para alim ulama bukan bertujuan supaya kita ini menjadi mulia kan? Tapi tujuannya adalah menjadi tawadhu karena itu lebih mudah bagi kita. Dan para habaib melayani kita. Tujuannya itu bukan berasa-rasa timbul 2 bulan, 3 bulan rasa jadi habib juga sudah. Padahal awas timbul al juga, alkohol, almanah. Bagi kita dicocok nggak? Ada di situ tuh anu nyandakannya.
kita nih ayo jaba ulun ngejat ulun aku itu Indonesia dah kata bisa dulu sarap anak kadanya anak kada anak kan sudah salah nyalin pulang kamu dengar nasupan insya Allah anak nanti mungkin tuh bisa beritaan bela artinya berkumpul dengan orang-orang yang mulia tujuannya agar kita menjadi tawadhu. Berapa banyak khadam para tuan guru, berapa banyak khadam para habaib yang alim-alim itu justru dengan kedekatannya ini merasa mulia. Nah ini salah. Harusnya dengan kedekatannya itu bertambah tawadhu. Dan anggaplah yang lebih tua sebagai orang tua. Lalu tradisi kita lawan antara Tuhan mencium tangan itu tujuannya lain menyembah. Salah paham? Itu lain menyembah. Mencium tangan lawan antara Tuhan. Karena bentuk tawadhu. Nah mudahan sampai ke hati. Nah kada dia toh, aku jangan yang ini kada Tuhan pada aku barai. Lain kayak dasar kebenaran. Ta'zim kepada yang lebih tua berpandangan ini lebih mulia. Apa pandangannya? Ulun minggu tadi sidin tadahulu lahir berarti banyak sidin pahala karena tadahulu sidin baibadah. Aku tadi lahir berarti sedikit pahala tadi baibadah. Jangan berbalik. Nah Tuhan ini banyak dosa. Ini pandangan sombong. Aku dikit dosa. Berarti nah, Tuhan ini harus memuliakan aku. Nah ini tali pang. Ya sahabat kapalik. Nah Tuhan berbalik memandang lawan Anung. Nah Anung nih jangan Tuhan dalam pandangan hatinya ini dikit dosa. Aku banyak. Telah. Maka dua orang ini saling ngarannya. Ini ngarannya ta'awun. Saling menolong satu sama lain untuk bertakwa kepada Allah. Kada mesti nang kayak yang jiwa tanganku kamu berisik bang ini kada mesti. Itu aja bukan tradisi tapi lahir dari hati. Kalau lahir dari hati itu asli. Lain sekedar tradisi. Saya kumancium. Bila nyata imbal ini tangkup kepala. Tapi mau orang asli kan slow, benar. Lihat gini mah. Biar saya bilang, kalau mesti itu, ini otomatis saja. Mbak saya kumancium, kenapa? Harus ribet, kalau sudah juhur. Kenapa aja? Oh itu tempat lancung. Nah itu kok padahal lawan sidinnya Allah kita rela. Yang seumur sebagai saudara atau seumuran. Dan yang lebih muda sebagai adik. Nah menyayangi lo kok. Hendaklah perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Itu amalannya. Nah jadi kegantian daripada bini cerewet tadi, sholawat kepada Nabi. Mau ada anak cerewet ini ya sholawat. Bila anak cerewet tinggalkan sholawat. Bujudan. Dan qiraatul Quran, baca Quran. Ada bisa boleh aja. Ada apa? Ada aja nang Latin gue ini. Kau aja pin sambil melatih huruf Arabnya. Kau aja. Asal Tuhan benar sudah, asal alih aja belajar. Jangan tak boleh hidup. Nyaman suah membaca firman Allah tuh nah. Nyaman suah membaca firman Allah tuh. Supaya suah membaca firman Tuhan, nah kayak itu nah. Jangan membantah orang tuamu. Nah ini penting. Ridullah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Nah jadi bila nyakuitan masih hidup, nah ini untung benar. Orang itu untung benar. Maka muliakanlah istrimu dan berbaktilah kepada orang tuamu. Apa caranya kalau laki minta bang sudah kita. Sekira bini kada cemburu di bapak. Nah, bila kita masih ada kuitan. Kuitan sudah meninggal kayak apa aku kada sawat najar mah. Bilanya waktu haul sampai 100. Tak ingat dia berharinya kada sawat menghimungi kuitan. Nah, kokon.
oon. Nah ada oon dia Pak ziarah. Itu nah ada oon itu pintar. Ini kada ingin bisa status, Isa Imam menangis, itu pintar lalu. Nah itu MPO, ngerti? Ngapa MPO? Mencari perhatian orang, mencari orang lain, sekira tahu. Karena itu ziarah tidak. Ya, mana anda status tuh Rabbi Firli wali daya berapa orang membaca juga keduakan kuitannya. Itu jangan sadis status. Ada duit pulang nah. Sudah ada berduit, orang tahuan pulang, gim sama kayak. Jangan. Pemakin sampit rezeki, kamu kada percaya malakan 3 hari aja yang pinik kepala. Jangan. Jualan sunyi jangan diupload. Nah sunyi terima udah habis rame pulang. Nah itu aja nah rumusnya. Nyaman biar nyambat. Ya kan ada nyaman terus sambat. Allah. Jadi dalam kuitan kita sudah meninggal ziarah yang paling simpel. Assalamualaikum jauh minggu tadi nama. Assalamualaikum ya walidi. Assalamualaikum ya ummi. Mengkata kawajul baca Yasin. Mun hendak full hari Jumat. Imbah badat, imbah sembahyang Jumat langsung baca Fatihah 1000 kali sambil berdiri. Ulun menggawi itu hendak asar buntungnya. Berdiri itu, lawan raumnya siap-siap. Kan ada minum, ada apa? Kubur kita. Nah anak silakan gawi, silakan. Dihitung-hitung dulu, diisi paruh. Abah di situ udah keren. Siap Abah. Bang Haji zaman datang baca Fatihah 1000. Si Anu aja menggawi. Rapah pingsan ini aja. Keren dulu. Dia orang kasar contoh. Dasar berdiri kan, dasar berdiri. Bagi nang mampu lah. Amun bina berdiri tapi kalau lawas itu bolehlah duduk boleh. Tapi nang dianjurkan berdiri dulu. Nah berdiri dulu. 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai sini Bu. Berapa jam itu imbah Jumatan? Ya Allah. Para asar tonton membaca ada lawas ajan semalam. Tadi semalam beberapa tahun yang lalu. Pas anak pulang umroh, nggawi itu di kubur Abah 1000 kali. Nah kalau kita ada kaum baca Yasin minimal salam. Assalamualaikum ya walidi. Keselamatan bahaya atas pian. Keselamatan mahai pakai pian. Anak berucap berarti anaknya soleh apa ada? Apa nak ada putus sampai hari kiamat? Doa anak harus. Begitu semudah itu sebujurnya digawi hari Jumat, tapi hari Jumat kan lain hari Jumat. Dan kalau ulun mamarakan itu, jadi kita sesawatakan tuh ziarah walaupun pendek. Dan kalau buru ini jauh kayak apa? Nah sekarang ulun pelajari ziarah sir. Ziarah sir itu orangnya di sini, kuburnya di sana. Hadap kiblat, bentangkan sesuatu di depan pian tali misalnya atau apakah anak di hadapan pian seakan-akan dalam benak pian itu sedang berada di hadapan makam beliau. Hadirkan dulu. Setelah hadir gawi seperti yang disampaikan tadi. Bolehlah itu ke makam Rasulullah? Boleh. Mun keduluran ya orang melihat ada di sana, tapi jangan bercita-cita. Ada dia rahasia ke makam Rasulullah. Kawan kalau umroh datang kawan ada melihat aku lah di sana aja. Ya kawan kan tidak. Ya apa? Ada tujuan. Nah itu janganannya. Itu janganannya ada tujuan itu. Ini ziarah. Makanya ada makam Rasulullah gambar boleh dia di muka itu. Rasakan seakan-akan kita ini benar-benar berada di situ secara rohani. Terasa pada rasa kebenaran di muka makam sini. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Ajar kita. Masalah orang melihat lawan sholat kan ada tujuan itu. Ada tujuan itu. Nah itu silakan beliau. Menanyakan ada gambarnya boleh. Apa boleh. Tapi kan misalnya ada gambar foto makam Rasulullah. Nah setiap kali itu. Mudah-mudahan kita jangan berakhir mimpi. Liqa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari Jumat kalau kita gak minta. Nah, jadi boleh itu, nah kita tadi boleh. Dan kada mustahil timbul orang melihat. Jangan takjub. Kamu jangan banget itu mungkin makam Rasulullah. Tuh kiau jangan menyinggahi aja. Seorang. Paling. Kalau jangan dikesahkan aja lah. Bila aku masih hidup bunga. Jangan kayak itu Bang. Hanya dicoba sekali imbahnya kedua ketiga parah dah. Ada mau lagi. Kenapa kabulkan? Ubah hati. Padahal itu tadi ujian. Orang melihat itu ujian. Nang mulai ini bertambah tawadhu. Di mana letak tawadhunya? Maha suci Allah, maha kuasa Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Aku berada di sini ternyata Allah mempersaksikan seseorang, aku ada di sana. Ya Allah kuasanya pian. Padahal ziarahnya secara rohani. Itu 6 minggu tadi. Bila kedudukan di sisi manusia tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran, silakan ambil. Tapi kalau untuk nafsu kita mundurin. Kenapa? Rusak kita. Yang kawa mau ukur mampu dan kada diri kita. Kawa kadanya itu diri kita. Nah disinilah peran perguruan itu. Orang membisi guru itu. Peran perguruan itu penting. Man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tak punya guru ketika dia hidup, maka gurunya adalah syaitan. Siapa yang selama hidupnya kada ketemu dengan istilahnya guru murabbi, guru yang membimbing ia kepada ilahi rabbi, maka amalannya baca sholawat. Sholawat adalah mursyid. Sholawat adalah murabbi bagi mereka yang tidak ada murabbi. Tapi yang ada murabbi, yang ada mursyid, nah itu tergantung kita aja. Apa babi duduk ke guru ada? Mandi di rumah, mandi sholawat aja. Apa itu ya? Makmuman nawaitu. Sudah selesai. Imam di depan, kita di belakangnya, sholat berjamaah. Ya kan? Usolnya fardal maghrib salah rakaat mustaqbilal kiblah, adaan makmum. Berniat makmuman udah selesai, berarti kita makmum. Nah, syarat makmum itu jangan mendahului pada imam. Imam belum rukuk, jangan rukuk. Jangan dia mendahului pada imam, tapi imbai dengan imam aja parah ya sudah. Mudahan kita. Apabila kamu dapati diri kamu bakhil dan tamak, ini hanya masuk nahanjarnya. Bila kita mendapati diri kita tamak nintu artinya kehendak, keinginan nang berlebih-lebih untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kenikmatan dunia, sehingga orang yang tamak ini tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Nah ini itu tamak caranya. Yang mana tamak ini, orang yang memiliki sifat tamak ini selalu hendak menambah-nambah apa yang sudah dimilikinya, dengan tujuan bukan untuk akhirat. Ya, garis bawahi. Bahkan saking hendaknya orang tamak ini berani menempuh cara yang tidak
dibenarkan. Tamak itu. Kawan tamak ini bakhil. Bakhil itu kikir, pemalar, enggan mengeluarkan harta yang semestinya yang seharusnya dikeluarkannya, baik itu untuk menunaikan kewajibannya maupun untuk membantu orang lain. Udah maunya. Gak tuh masuk bakhil. Padahal nyokulahkan anak, padahal mampu aja. Padahal kon manafkahi bini, setabul tepang dah duit biasa di dapur tepang sudah setabul yang tepang dah enam belain tuh dah kon. Bila bini hendak bertukar ini dan itu, padahal orang ini ada, catat ada, tapi ke dapur itu bakhil. Lain kadada lah, mun kadada tuh sama pada paham sudah ngelarangnya kan kadada ini ada dan itu kewajiban inya. Rapid sudah dester bini, dapurnya nomor kan masih kawai itu lagi inya dijahit dulu. Padahal duitnya ada. Nah ini termasuk kepada bakhil. Nauzubillahi min. Kayak tujuan membantu orang lain. Udah maunya. Orang tua kesusahan udah maunya. Bentuk. Nyaman benar zaman naik. Aku lapah mencari. Nah, sedangkan orang itu dasar bebenaran, dasar betul-betul dalam kesusahan, yang mana wajib bagi orang yang mampu menolongnya. Nah si nang mampu ini tadi kada hakun itu bakhil. Nah kalau dipaham nah itu bakhil. Termasuk bakhil kada hakun bayar zakat, bakhil. Ada hakun bersedekah, bakhil. Ada hakun mengeluarkan biaya sesuatu di jalan Allah meskipun ini mampu, ada hakun bakhil. Semua hakun bila ada tujuan. Mau bila ada ucapan terima kasih dari panitia, terima kasih kepada Bapak Haji Fulan yang telah menyumbang. Nah kalau coba jadi MC yang telah menyumbangkan hartanya untuk kegiatan maulid kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah terselenggara kegiatan maulid kita. Bapak ini telah menyumbang sekian juta. Masya Allah disekong, Masya Allah disekong. Dan mana nyumbang 1.000. Mau nyumbang bilang itu kebuat karena. Nah berarti ada tujuan Pak. Berkaitan lawan jah itu deh. Lawan kedudukan di sisi manusia. Bertujuan. Ada juga sistemnya tersembunyi. Jangan disambat dengan dulu dia. Hamba Allah aja. Allah. Jadi kepada hamba Allah telah menyumbang 1 juta menggawi lawan dihiga. Nah itu bujur itu dia. Orang bujur tawadhu kada pun menyebut ngaran. Nah hamba Allah tu aku aja. Allah. Barangnya aja. Apa lo nikam dari aja bukan. Aduh, naudzubillah. Nah. Apabila kamu dapati diri kamu bakhil dan tamak, segeralah kamu memberi. Bila sadar dah pada kita ini asa bakhil orang nak, asa pemalar, lakas-lakas berbagi, memberi. Lawan siapa? Lawan orang nambah hajat. Jangan menjulung lawan orang yang ada bahajat pian kada dihargainya. Orang tuh sudah berisi menjulungi, orang biasa orang nang dijulungi itu orang nang berkeperluan, nang berhajat. Itu lapangan orang menerima hati. Senang benar orang. Seberapa senangnya hati orang itu, sebesar itu pula rahmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada yang memberi. Segera engkau memberi dan bersifat pemurah. Yuk buka tangan, lakas-lakas itu jaga bahasa kita. Kan saja peluk-peluk. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi, Masya Allah. Tabarakallah, harus saja.
Bagi situ orang tahu, Tuhan tahu aja. Dan kamu ingati bahwa nikmat itu milik Allah. Dan ampun kita, Tuhan, bila merasa ampun kita malar kena, ada lapahnya kena. Ampun Tuhan, apa bukti ampun Tuhan? Apabila aja Tuhan yang ambil bisa ada. Ya, nukar hilang bilang, marah saja Pak. Nyar ambil kendaraan, nyar 3 bulan, bulan keempat debt kolektor datang menjemput, semangatnya. Hanya nukar sesuatu tekipai. Setelah Allah mengambil itu macam-macam caranya, kehilangan dia, macam-macam cara Allah. Hikmahnya apa? Allah mengingatkan kepada kita bukan milik kamu, itu hikmahnya. Kamu hanya dititipi, wahada li, dan itu milikku ya Tuhan. Yang namanya milikku, kutitipkan kepadamu, silakan engkau gunakan di jalanku, ku beri kamu imbalan. Lalu ada yang hilang, aku mengatakan dalam keadaan yang hilang ini ya Tuhan ikan dari demi siapa Pak? Karena ada kuasa atas yang kami miliki itu. Bentar, maknanya. Dan bagi kamu hanyalah sebagai titipan amanah saja. Nah ya Allah, yang mesti kamu gunakan sesuai hukumnya dan keridhaannya. Nah itu Pak. Tuhan tuh senangnya ya Pak. Allah tuh senang bilanya pian membawa anak bini pian berjalanan, bawa berjalanan. Jangan bersuara lalu, bawa berjalanan keliling ke puas habis bensin, jual rumah. Nih tanya itu mesranya kita ada tuh di dunia seperti kita aja berdua berpalak pian. Mun ada rezeki kita kan orang, ada rezeki yang menuju yang ada rezeki bawa berjalan. Bos sudah Tuhan kayak dulu, biar jangan bicara Tuhan, tapi bicara rohnya. Roh itu muda semua. Makanya yang masuk surga itu pada umur 60, pada umur 70, pada umur 80, dan Tuhan itu masuk. Umurnya rata-rata 35. Ulun lawan pian minus umuran. Mungkin di dunia ya Allah, anu ulun berpian-pianan. Itu ajur itu baik. Sama kita maksudnya sama. Nah, cuman waktu di dunia ini kan yang berubah ini fisik. Ya kan? Nama Tuhan ini fisik. Kan bawa. Yang paling disenangi itu membawa anak istri itu, apalagi yang sudah tua bini itu dibawa menziarahi keluarganya, berjalanan kepada keluarga, rumah senangnya ini. Nah, bawa hari apa gurunya, hari apa pun berhaur. Ada gurunya hari Abdul, kepadahkan hari Abdul, kalau situ haur ya Allah. Apakah hari yang paling Abdul itu biar ada haur. Bawa, kamu bawa. Nyuruh yang mau bini yang memboy nonton, kayak pocong bela-bela, bawa mulai ada. Anak bukan malih ada, bawa. Sudah tuanya ini bergandeng-gandeng ini katuju. Ayo situ oleh tangannya menggandeng pria. Ini katuju, himungakan ini. Ketika istri tadi himung, bini tadi luar biasa gembira, mengucur rahmat Allah atas diri dia. Nah ini nanti dibuka. Merayu sudah tidak bisa. Nah itu barang. Coba pikirkan merayu sudah. Wah, lagi nambah tunangan tuh, lain kisah, lagi hendak. Oh bulan, oh bintang, dunia milik kita berdua. Ada jatuh beca aku di mana? Malah ya Allah, pun sudah dimiliki. Nah, itu kewajiban jalan, jalan. Mahram ini jalan, juga. Memang tidak banyak dari sini mau Tuhan ya. Nah, ya. Bila tetamu foto, upload, nah alhamdulillah. Nah bagus tak senang ketujuh aja kita. Nah Tuhan upload dalam bini kan alhamdulillah. Nah kasih timur. Orang mau komen, nah aja tulak. Ada apa tiba. Kalau hari Abdulnya Jumat, lucu. Abdulnya Jumat. Bagusnya dah ada Jumat. Aneh lah, makanya kita tidak boleh rekomendasikan. Lain hari Minggu, lain hari Jumat, sunnah kita. Lain waktu tengah hari Jumat, itu haram.
Nah, disambung. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jual beli aja disuruh ditinggalkan di hari Jumat itu. Jual belinya sah tapi hukumnya haram. Jangan mengawam bila kejualan rahatan itu tetap aja dulu. Ibadah tonton Jumatan hanya maka rahatan itu ramiannya. Tutup aja dulu. Nah, ibadah Jumatan, bawa pagi Jumat, jogging dah. Duit kita ada itu aja bawa jalan jogging itu putar stasiun jo apa namanya tuh stadion putar sama lah ada 20.000 pentol 5 biji seorang es sebungkus seorang mesra boleh nah bengkot nah ada anjing gugok lah juga paham maksudnya lah. Cara menghibur itu macam-macam. Itu membuka rezeki, bujuran. Itu membuka rezeki biar membuka rezeki. Biar nama ngatuk rezeki itu ada bangang alih. Duha sudah harus sembahyang juga. Betapun enggak? Apa amalan jurang duha? Ya ada kan yang lain. Di petang sembahyang duha amalan sugi. Iya tidak. Ada kan yang lainnya. Maka handap. Kayak apa pula? Nang paling nyaman. Siangnya nyaman, malamnya lebih nyaman. Atau di bini. Mudah-mudahan akan nyaman aja bang. Udah nyaman parahnya di malam. Himungi jadinya raja sakit. Rancak uyuh kita tuh rancak kadinya. Tahu makan, apa? Tahu pakaian sudah betapas. Coba pikirkan dia. Hal harus pikirkan. Aku pada dulu jauh betapas orang. Aku ini berkisah nang bininya betapas. Masalah pian tuh kamu sudah biang ini yang ulun kisah nah bininya betapas paham tak? Sudah bagus seorang siap memakai pian anak Jumat siap sudah nah itu nanti dihubungi dibawa malam Sabtu tuh amanah sama jenis dinan tangan seorang aja tulang bawa aja ada akunnya guru aja bukan ada akun ada pas atekannya lawa imbah tontong harus ke rumah dulu kita berjalanan dulu ya regam nyapa belajarin serius soalnya jangan bini tuh aja budak mudah kayak hendak disuruh sujud bini supaya masuk surga itu udah dibentar lagi mau dimungi bawa kita berjalanan gimana yang jualan ada singgah katanya berjalan berjalanan kan ada membawa makanan kan ada perjalanan pokoknya bisa-bisa aja itu bujuran lah kenapa kamu lamiran bujuran lah itu pintu rezeki itu bujuran berkah rezeki di situ semakin sidin himo insya Allah rezekinya pian memang nominalnya kada banyak tapi berkahnya tuh pian jangan bayangkan rezeki itu selalu banyak belum tentu berkah boleh jadi banyak itu berkah sedikit itu berkah yang kita unting satu aja kabar insya Allah berkah ujinya di situ di bini nah ayo lah gawinya itu orang duha nak kawan juga sudah nangga mana yang digawi bukalah kita harus sih kan habisnya jangan latihan bila bini mengalahi berani aku kayak itu jauh ini rumusnya sama kamu dulu jangan lebih nah dengan bisi bini rumah tangga itu kan ini harus ada problem segala macam tergantung seorang ranai bila dilawani pacah bila bini rah tengkaras tuh jadi banyu aja kita sudah ini membantu tuh jadi banyu aja santai nyampe nak bini yang berbedanya habis dah apalagi dikeluarkan aku takut habis dah apalagi nyaran naik surang ada disangka lagi nyaran naik tapi bilanya mau kita sekali aja memantik nah tersahut sekali nah naik pulang kita naik ini pacangan tak awak bisa baru awak bujuran ya bos ini nih kita bagus ya kalau jangan like nih menolak nih ini habis di komen orang awal
Bukan yang dilawani lah, yang dilawani. Inya mah anu mengeluarkan unak-unak ini tolak dah. Nyalapah. Tuntong sudahnya hanya himpungi bagaimana? Bagaimana himpungi? Insyaallah nih kawan, insyaallah. Insyaallah. Gantian duha lah dulu sementara ya Pak. Bila itu jalan insyaallah awal berduha kan. Nah, awal sudah menggawe duha aja sekian tahun. Ada sugih lagi. Ya ampun, makanya dari jadi orang tasawuf lawan tauhid sekira ikhlas. Pikir aja terus. Makanya orang tuh susunan belajar, maaf tauhid dulu, tasawuf hanya pikir, itu susunan belajar, adanya pikir bang dulu. Ini pikir dulu tuh ya memang sembraut tak. Kok sudah seorang sembahyangnya, jadi sugihan Tuhan, tauhid tidak belajar. Kadang-kadang kalau sembahyangnya kecuali orang sugih. Kalau sembahyang kecuali orang pesugih. Kenapa ya? Adalah sembahyang hasilkan duit. Adalah dalam sembahyang begawi. Ada dalam sembahyang berdagang. Adalah tapi nya kalau menggawi sugih ada orang enggak? Kau meninggalkan dunianya. Berarti orang itu orang sugih. Berarti dalam sembahyang, bapak jawabannya. Nah kata wajib di zakat memang tapi ya. Kalau kan aku berarti miskin jangan sembahyang berhak menerima zakat salah enggak? Tauhid, tasawuf, fikih, susunan belajar. Ini diajarkan sejak kapan? Anak akil balik. Maksudnya Tuhan ini lalu bimbing. Kenapa bila belajar tauhid lawan tasawuf ini ada yang bahasa sembayangannya? Biar saya terajinya, fikih belum belajar, jadi kayaknya sembahyang aku kan nanggung lah. Tuhan ini kita bimbing belajarnya. Ya di sini tauhid tasawuf, di sini belajar fikihnya lalu bimbing menggawe. Karena kita Tuhan. Kalau nyanamu dari tumatan akil baliknya belajar sudah tauhidnya tenang. Sebelum akil balik itu sudah ada yang belajar. Berhati-hatilah bila dipercaya untuk memegang amanat, karena kamu akan ditanyai di akhirat nanti. Nah, bini amanat tidak? Anak amanat tidak? Nah, tanyai kira di akhirat. Ketahuilah harta yang sebenarnya di akhirat nanti adalah apa yang kamu manfaatkan untuk ibadah. Nah, itu harta kita anak akal. Dan disodokohkan selama di dunia. Apa yang kita nafkahkan di dunia ini karena Allah itu harta kita yang sebenarnya. Tenaga kita nafkahkan di jalan Allah, pikiran kita nafkahkan di jalan Allah, ya kan? Harta kita nafkahkan di jalan Allah, ini nanti menjadi harta yang sebenarnya milik kita di negeri akhirat. Kebalikannya, sesuatu yang digunakan hanya untuk dunia itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawabannya di negeri akhirat. Insyaallah kawan kita berakatan belajar. Jadi manfaatkan kesehatan, manfaatkan. Makanya kita hadir sama-sama di sini. Ini memanfaatkan kesehatan namanya. Memanfaatkan keluangan waktu. Ya kan? Gesan apa? Menunaikan kewajiban. Berpahala sudah. Lalu diberi Allah pahaman karena Tuhan sayang. Lalu ditolongi Tuhan mengamalkan, bernaik derajat. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kamu. Itu beberapa derajat naiknya di sisi Allah. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Masya Allah. Maka perbaiki hati Jarsidin dengan sedekah dan infak. Jadi cara memperbaiki hati supaya kada tamak, supaya kada bakhil itu sedekah infak, sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah doa. Itu termasuk. Infak jangan nunggu sugih. Kena aja mana sugihnya mana gini aja. Wah mau lihat di kampungnya aku gini aja. Amun sugih, amun balik sing sugihan, mana ya? Jadi infak itu jangan menunggu sugih. Pas ada kawa infak tuh orang sugih.
5.000 aja bisi duit, 2.500 diinfakkan ke semaunya, itu orang sugih. Kenapa? Kawa berinfak itu orang sugih. Nah, gue paham. Kurangi makan dan tidur dan perbanyak berkumpul dengan orang miskin yang sabar. Dan bayangkanlah apabila engkau menjadi miskin penuh hajat, siapakah yang akan membantumu? Nah, disuruh sidin kayak itu. Lalu nolongi kita. Inya ini sakit kurangnya. Mun aku jadi inya siapa menolongi? Kan gitu maksudnya dah. Lalu kita tak mampuni nama ulur. Ya, nah jurang baris sanitar baginya 2, setengah liter seorang. Nah, ketakutannya, isok makan apa? Jangan kan isok. Isok makan apa? Jangan pikirnya. Isok aja belum tentu hidup. Nah itu orang gak tahu ya. Lalu ada takutan. Selama hidup, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Binatang malaka dijamin Allah Taala rezekinya, apalagi manusia bila hidup. Biar banyak diisi baras, mau mati gua makan. Nah aku buka. Nah kayak itu pandangannya tak. Ini melunturkan tamak lawan bakhil. Dasar didatih ya. Ulun pian sama. Ini ulun membaca kitabnya, belajar juga. Sama kita sama-sama nama jalan makan. Udah ulun kawa pian kawa. Nah, pian naik makom sama pada naikkan derajat di sisi Tuhan. Maksud turun makom turun wali lain. Derajat tuh naik Tuhan sanang, artinya itu maksudnya tak ada nyenang makom lalu wali dikit-dikit wali ada. Dan perbanyak berkumpul orang miskin dan sabar. Bayangkanlah apabila engkau menjadi miskin penuh hajat, siapakah yang akan membantumu? Ini bila ketemu orang sakit, ketemu orang miskin, aku ada menolongi. Kayak apa kasihannya, seandainya aku jadinya kayak apa? Dan marasnya timbul kalau sifat maras kita malah lalu mau ulur, nanti melatih nih. Kalau saya kena, lak dipotong. Kasihannya coba 2 beranaknya ini jangan anak berjualan yang ada dan mana karinya cuma banyak anak-anak yatim bla 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 bla. Bukannya to kaliakan lah, jangan asih deh. Nih tukang kameranya nama dulu karya. Jaga bahasa kasar. Walaupun yang demikian itu diperbolehkan atas izin yang bersangkutan. Itu termasuk memviralkan orang tua harus berizin. Walaupun orang tua ini berjualan, ada kalau sunyi kalau rajin Tuhan, kalau kelompok sih bila hendak latihan membantu penjualan sidin supaya banyak pengetahuan, ya kan? Izin dulu lawan sidin. Sidin itu ada berjual kaparasan. Sidin memiliki harga diri, makanya berjualan. Ada minta sidin. Orang mulia itu. Jangan asal semprot viralkan. Ada kayak itu adatnya kita. Menghendak membantu kepada kawan sidin. Pian punya ulun posting nah, ulun upload nah, yang bisa status ulun banyak orang melihat, mudah-mudahan banyak nambah tukar wadah pian, hakun aja pian. Ini sih, terima kasih banyak aku silahkan. Muka ada pernah beizin jangan. Dan kita paham itu. Supaya kita bijak menggunakan media sosial. Marsnya sidin aja ada dengan kalinya bla 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 bla. Sidin orang mulia. Di mana bukti mulianya? Sidin bukan orang yang meminta-minta. Sidin orang yang punya harga diri. Buktinya sidin berjualan berusaha sidin. Allah jamin rezekinya. Nah kita kan hati-hati bila anak membantu. Mudah-mudahan itu irwan yang dimuliakan Allah kawat kita begitu. Kurangi makan dan tidur dan perbanyak berkumpul orang miskin yang sabar, dan bayangkanlah apabila engkau menjadi miskin penuh hajat, siapakah yang akan membantumu? Tetapi bila engkau pemurah, niscaya Allah akan membuka hati orang lain membantu kamu ketika kamu berhajat. Itu jaminan Allah. Bila ngabulkan hajat durang, hajat biar dikabulkan durang. Itu rumusnya catat. Mengabulkan hajat manusia itu hajat biar dikabulkan durang.
Qala Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kamu yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangi kamu. Bila nanti bumi kita sayangi orang, nanti langit menyayangi kita. Bila nanti langit menyayangi malaikat, malaikat itu la ya'sunallah ma amara. Kada suah maksiat Allah Ta'ala dan kada suah indah dalam perintah Allah. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang berakal tanpa memiliki nafsu, yang doanya senantiasa mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para malaikat di langitnya Allah, arwah muqaddasiyah, ruh-ruh orang yang suci mendoakan kepada orang ini yang menyayangi makhluk yang di bumi ini. Makhluk itu umum, kada hanya manusia. Makhluk itu umum, kada hanya manusia. Kucing makhluk kada. Kucing buat makan disipak bapak. Sana dulu aja. Banyak kucing dan ditanggung kucing iwak padanya. Sasahi sidin pakai kayu sampai keluar rumah. Gue takut antara sidin lawan kucing itu. Nang bakal mana? Bunga mana di waktu saya hitungannya ngeok jauh kucing. Berarti kita sayang lawan makhluk Allah. Ada sayang. Inilah ikhwan pembuka daripada Raja Kesimpulannya, satu, ba'infak semampu kita, jangan menunggu sugih, khususnya kepada anak bini ahli kerabat keluarga utama. Jangan, jangan tapaling lawan kawan, jor-joran lawan bini pamalar pian tapaling pian. Bila lawan kawan wani membayar full, lawan bini menggerunung pian tapaling. Berarti pian, bila kita kayak itu berarti kita berarti kita sombong. Inya dari nang dekat dulu caranya. Keluarga dulu, anak bini baru nyebar. Barakatnya ini nyebar. Ya itu. Ada di wa iyyakum ajma'in dari salam. Banyak minta ampun, minta ridho lawan pian kedataan atas kealpaan kekurangan di dalam penyampaian. Mudahan manfaat. Selamatan kita dunia akhirat kalau mengamalkan ini. Insyaallah minggu kena hasad lain hasad atau iri hati. Itu minggu kena itu gambarannya orang tuh bila sihir dengki amal ibadahnya habis. Itu minggu kena panjang umur sehat badan insyaallah. Al-Fatihah. Ilahi lastulil firda si ahla wala aqwa ala naril jahim.
Allah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.